Suatu hari kamu baru saja menyaksikan kakek Anda meninggal dunia. Kamu pun lalu merenung di kamar dan bertanya kepada diri sendiri, apakah mungkin kita bisa menjadi kebal? Dan apakah mungkin manusia bisa hidup dalam waktu yang lama? Anda pun bertanya-tanya sampai tidak menemukan jawabannya. Tapi di sini kita akan bahas hal tersebut. Pada pembahasan ini kita akan membahas apakah mungkin manusia menjadi kekal, yang dimana hal tersebut sangatlah di luar akal manusia dan agama. Tapi di sini kita akan membahas hal tersebut. Ada banyak teori sains untuk membuat manusia kekal dan abadi. Salah satunya adalah yang pertama adalah yaitu krionik atau bisa disebut dengan cara membakukan diri. Pengawetan tubuh dan otak secara kriogenik adalah cara paling populer untuk mempersiapkan diri Anda menghadapi kehidupan kekal di masa depan. Anda familiar dengan game Fallout 4 yang dimana main karakternya dibekukan oleh tabung manusia di bawah tanah, yang dimana untuk menghindar dari bahaya bom nuklir. Karakter tersebut dibekukan selama 200 tahun dan baik-baik saja dengan kondisi sama seperti awal kali pertama masuk di tabung tersebut. Contoh nyatanya ialah ikan segar yang dibekukan selama beberapa jam atau beberapa hari akan hidup kembali bila ditaruh air yang suhu normal. 回去了，回去了，你看，你看，你看，你看。 Krionik pertama kali diusulkan pada tahun 1960 oleh seorang Profesor Robert Ettinger melalui sebuah buku berjudul The Prospect of Immortality. Dia juga lah orang yang kemudian mendirikan Krionik Institute di Michigan, Amerika Serikat. Sedangkan orang yang pertama kali menjalani prosedur krionik ialah James Bedford, seorang profesor psikologi di Universitas California. Percobaan terhadap Bedford dinyatakan gagal sebab meski tubuhnya dapat diawetkan, namun otaknya mengalami kerusakan permanen. Semenjak itu, para peneliti krionik terus meningkatkan metodenya. Meski menakjubkan, tak sedikit aktivitas kemanusiaan dan agamawan yang menentang krionik. Mereka menganggap metode ini berpotensi merusak tatanan alam semesta yang natural dan tentu saja memanipulasi kematian. Di Amerika Serikat, 153 perusahaan terlibat dalam pembekuan kriogenik dan volume pasar diperkirakan mencapai 1 miliar dolar Amerika. Dan cara yang kedua ialah digitalisasi in the legend. Cara lain untuk menjaga otak Anda selamanya adalah dengan mengubahnya menjadi kombinasi angka, gambar, dan audio. Banyak peneliti sedang mengerjakan tugas ini. Gordon Bell adalah salah satunya, yaitu bekerja terhormat di Microsoft Research, sedang mengerjakan proyek yang bernama My Life Page. Dia mencoba merancang avatar digitalnya sendiri yang dapat berkomunikasi dengan cucu dan anak-anak setelah kematiannya. Dia telah mendigitalkan dan mensistemasikan ratusan ribu foto, surat, dan kenangannya sendiri. IBM telah bekerja sama dengan Institut Politeknik Swiss selama 10 tahun untuk mempelajari kemungkinan pemodelan komputer neocortex, bagian utama korteks lebar manusia yang bertanggung jawab atas pemikiran sadar. Akhir dari proyek ini masih jauh, namun para ilmuwan yakin bahwa mereka akan mampu menciptakan kecerdasan buatan superkomputer yang kuat dan intelektual seperti AI. Dan cara yang ketiga adalah cyborg. Katup jantung buatan, alat pacu jantung, prostesis modern yang bekerja seperti tangan dan kaki asli yang menerima dan memproses sinyal otak. Semua ini sudah ada di zaman ini. Cyborg atau yang sering dikenal penonton melalui film aksi fantastis ditemukan pada tahun 1960-an oleh pakar Manfred Salinas dan Nathaniel Klein. Mereka mempelajari kemungkinan beberapa hewan puluh dari kerusakan, misalnya kadal menemukan ekor baru setelah kehilangan ekor lama, dan menyarankan agar manusia juga dapat mengganti bagian tubuh yang rusak dengan teknologi tertentu. Para ilmuwan telah meramalkan masa depan dengan sangat akurat. Teknologi modern telah memungkinkan pertumbuhan organ buatan. Meskipun jaringan-jaringan ini belum dapat berfungsi dalam jangka yang lama, tapi ya mereka ada ide lah. Ya seperti Terminator atau film-film robot yang lainnya, robot fiksi dan lain-lain. Dan cara yang keempat adalah robot nano. Para ahli futurologi percaya bahwa pada tahun 2040-an manusia akan belajar menjadi abadi. Nanoteknologi akan membantu menciptakan mesin perbaikan tubuh mikroskopis. Raymond Kurzweil, seorang penemu, menjajaki kemungkinan fantastis robot seukuran sel manusia akan bergerak ke dalam tubuh dan memperbaiki semua kerusakannya, menyelamatkan inangnya dari penyakit dan memenuhi anak seperti perusahaan Elon Musk yang menanam chip ke otak manusia untuk meningkatkan fungsi kognitif
atau untuk mengatasi gangguan neurologis. Keabadian tentu saja mungkin terjadi dalam arti biologis, yaitu pada dasarnya bukanlah kematian karena usia tua. Anda masih bisa terluka, sakit, dan sebagainya. Mengenai cedera, kita dapat melakukan hal untuk melindungi diri kita sendiri, namun akan selalu ada risiko dan ada juga hal yang tidak mungkin kita lindungi, seperti jika lubang hitam lewat. Mengenai penyakit, saya kira sistem kekebalan tubuh yang sempurna adalah sebuah kemungkinan teoritis, namun hal tersebut masih sangat kecil kemungkinannya. Dan kemungkinan ada keabadian yang sebenarnya yang tentu saja tidak ada. Bayangkan Anda tidak bisa mati, Anda akan hidup selamanya melewati titik di mana lubang hitam terakhir telah menguap dan tidak ada pun selain Anda. Kekosongan luas yang bahkan tidak ada dianggap sebagai alam semesta lagi, dan penyesalan terdalam Anda adalah karena Anda tidak bisa mati. Mungkin Anda entah bagaimana akan menemukan jalan menuju ke alam semesta lain, atau kembali ke masa lalu, atau mungkin alam semesta ini tidak akan berakhir dengan cara yang sama seperti alam semesta kita. Bahkan saya mungkin tidak akan berakhir sama sekali, seperti halnya multiverse. Meski begitu, dalam jangka waktu yang tidak terbatas, apa yang bisa terjadi akan terjadi, dan pada titik tertentu Anda akan mendapati diri Anda dalam situasi yang tidak mungkin Anda hindari. Sekarang mari kita bahas beberapa ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan mari kita bahas tentang lobster. Anda bertanya, apa hubungan lobster dengan keabadian? Fakta menarik secara sains, secara teori, lobster bersifat abadi secara biologis. Mereka mati karena sering bertumbuhannya, mereka harus melepaskan kerangka luarnya, dan akhirnya mati karena kelelahan. Hal ini disebabkan oleh enzim yang disebut telomerase. Dan mengapa manusia mati? Kita mati karena sering bertambahnya usia, sel-sel kita kehilangan kemampuan untuk bereplikasi, dan akhirnya mati sendiri. Hal ini disebabkan oleh hal kecil yang bagus yang disebut telomer. Telomer adalah bagian kromosom yang menjaga DNA kromosom. Namun setiap kali sel membelah, telomernya semakin pendek, hingga akhirnya tidak dapat melindungi DNA dan sel tersebut mati. Sekarang kita sampai ke peluang kecil yang lecek, yaitu telomeres. Telomeres memanjangkan telomer, menjaganya memendek dan memperpanjang umur sel. Kita manusia payah dalam memproduksi telomeres, bahkan penyakit kanker saja lebih payah daripada kita. Itulah sebabnya penyakit ini sangat sulit disembuhkan dan tidak akan mati. Tapi lobster pasti akan memasukkan semua poin atributnya dan keabadian yang hebat, karena telomeres mereka ditingkatkan hingga 11 kali. Mereka tumbuh sepanjang hidup mereka, dan jika mereka tidak mati karena kelelahan, cedera, atau dimakan, omong-omong mereka enak sekali dengan mentega. Kemungkinan besar mereka akan hidup selamanya. Jika kita mampu memodifikasi diri secara genetis untuk menghasilkan telomeres dalam jumlah yang besar, kita pasti akan hidup lebih lama, bahkan mungkin mencapai keabadian. Salah satu masalah adalah efek masuknya telomeres ekstra ke tubuh, dan saya tidak akan membahasnya. Lobster memang luar biasa dan kita harus belajar lebih dari mereka. Secara teori mereka abadi secara biologis. Lobster yang mati karena usia tua sama saja dengan mati karena kelelahan. Mereka tumbuh sepanjang hidup mereka, jadi secara alami mereka harus merangkas keluar langkahnya. Lihat, pergantian kulit membutuhkan banyak energi, dan lobster yang tumbuh hingga beratnya lebih dari puluhan pound tidak memiliki energi yang dibutuhkan untuk bertahan dalam proses pergantian kulit. Banyak orang sepertinya melewatkan hal ini, bahwa mereka mati karena kelelahan, bukan karena tidak mampuan sel mereka untuk bereproduksi. Kita manusia tidak memiliki kerangka luar, tapi kita jauh lebih mungkin terkena tumor jika sel-sel kita menjadi gila dan bereproduksi. Dan mengenai ubur-ubur yang abadi adalah salah satu hal yang ingin saya katakan, yaitu kantung ciri yang jahat yang 99% terdiri dari air, dan bahkan tidak ada satu organisme pun bukanlah kandidat untuk keabadian biologis. Tentu saja ia abadi secara biologis, namun ia hanya sekelompok organisme yang berkumpul bersama, dan dalam aspek tersebut ia sama sekali tidak mirip dengan manusia atau vertebrata manapun. Keabadian mungkin tidak berarti berakhirnya penuaan. Bahkan jika manusia entah bagaimana bisa menjadi abadi, tidak ada cara untuk mengetahui apakah hal itu termasuk berakhirnya penuaan. Hidup selamanya akan menjadi kurang menarik jika itu berarti semakin lemah dan lemah sering berjalannya waktu. Jika Anda hidup beberapa ratus tahun atau lebih, kemungkinan tersambar petir, mengalami kecelakaan pesawat,
atau menjadi korban sebagai kejahatan dan kekerasan akan sangat meningkat. Anda bisa saja sakit selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad. Bahkan jika Anda tidak dapat meninggal karena penyakit tersebut, tidak ada yang tahu apakah penyakit yang sama tidak dapat menemukan Anda selama bertahun-tahun. Bayangkan menderita flu biasa atau influenza selama bertahun-tahun, bukan berhari-hari. Anda bahkan bisa menderita puluhan atau ratusan serangan stroke dan masih tetap hidup. Dan dampak negatif dari immortality atau kekebalan adalah Anda mungkin terjebak selama bertahun-tahun dalam situasi di mana Anda tidak dapat membebaskan diri. Misalkan Anda disegel dalam sebuah kotak dan dibuang ke laut, atau terjebak ke gua atau bangunan runtuh, atau membaku di sebuah suatu tempat di salah satu kawasan di kutub utara. Mungkin perlu waktu bertahun-tahun bagi Anda untuk keluar dari situasi ini. Jika Anda bisa melakukannya, setiap orang yang Anda kenal akan mati berkali-kali dalam sejumlah perilaku yang menyakitkan dan tidak perlu yang tidak dapat Anda lakukan. Jika ada untuk mencegahnya, sekalipun Anda menjadi seorang bertapa dan bersembunyi dari publik, Anda tetap menyimpan pengetahuan dari semua orang yang Anda kenal dan cintai, dan Anda akan menyiksa diri sendiri berkali-kali dengan pengetahuan ini. Anda tidak bisa mengambil resiko mengungkapkan keabadian Anda ke siapapun. Tekanan dari pengetahuan tersebut akan lebih dari yang dapat dihadapi kebanyakan orang, dan pada akhirnya mereka harus memberitahu orang lain karena ada banyak pemerintahan, militer, organisasi intelijen, perusahaan, organisasi kriminal yang berusaha mencari tahu alasan keabadian Anda. Anda beresiko dijadikan bahan percobaan selama bertahun-tahun atau lebih lama. Anda mungkin akan menjadi gila berkali-kali sering berlalunya waktu dan banyak hal yang berubah. Anda mungkin tidak akan pernah bisa menerima perubahan tersebut. Anda mungkin akan menjadi gila berkali-kali sering berlalunya waktu dan banyak hal yang berubah. Anda mungkin tidak akan pernah menerima perubahan tersebut karena Anda tidak dapat mengungkapkan keabadian Anda kepada banyakan orang, dan karena melibatkan diri Anda dengan orang lain akan mendatangkan kesedihan dan kesakitan. Anda harus menghadapi masalah ini sendirian selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad. Jadi hal tersebut adalah teori-teori dari penelitian dari manusia tentang adanya keabadian atau immortality. Ya, kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dan menyerahkan nasibnya kepada Tuhan masing-masing. Dan sekian, terima kasih.